Pagi ini kita kembali ibadah di CMC Cabai Rawit, baik berlangsung secara onsite di Jalan Jamika Bandung maupun bisa diikuti lewat online di Facebook maupun di Zoom. Saudara kekasih dalam Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Apakah Tuhan benar-benar ada? Ini sebuah pertanyaan yang bagi beberapa orang dianggap aneh. Kok masih nanya Tuhan masih ada? Tapi ada juga beberapa orang merasa ini penting sekali, harus bisa dijawab. Apa betul Tuhan itu ada? Saya tidak mau hanya katanya-katanya saja. Tapi saya mau mendapatkan sebuah jawaban. Apakah benar Tuhan itu ada? Ya. Baik, saya akan mulai dengan sebuah cerita, saudara. Di sebuah kampus, seorang profesor sedang memberikan kuliah kepada para mahasiswanya. Profesor ini, ya namanya profesor pasti pintar, saudara. Nggak ada profesor yang nggak pintar. Tapi sayang, profesor yang pintar ini ternyata tidak percaya pada Tuhan. Dikenal sebagai ateis. Dia bilang Tuhan itu nggak ada. Ya. Nah, kali itu dia bicara dengan mahasiswa mengatakan, apakah saudara percaya Tuhan itu ada? Mahasiswanya yang kebanyakan adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan, jawab, ada dong Prof. Betul ada? Ada, kata mahasiswanya. Nah, baik. Kalau kamu bilang Tuhan itu ada, tunjukkan kepada saya sekarang, mana yang namanya Tuhan? Mahasiswanya bingung juga ya. Kalau ditanya, mana itu Tuhan? Tunjukkan pada saya. Saat ini juga, kalau dia ada, maka saya percaya Tuhan itu ada. Tapi kalau kalian tidak bisa menunjukkan kepada dia, saya tidak bisa melihat dia, dan terutama saya tidak bisa memegang dia, maka Tuhan tidak ada. Mahasiswa semuanya terdiam. Sementara si profesor dengan senyum penuh kemenangan, ya lihat satu persatu mahasiswanya menunggu. Ayo, mana? Siapa yang bisa membuktikan Tuhan itu ada? Saya bisa lihat dan saya bisa pegang. Selama Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa dipegang, maka Tuhan itu tidak ada. Dia kali ini merasa, habislah kalian. Bilang Tuhan ada. Ternyata kalian nggak bisa memperlihatkan dan tidak bisa memegang. Dalam keheningan, seorang mahasiswa angkat tangan. Ya, ada apa? Kata profesor. Kamu bisa menunjukkan Tuhan? Dok, saya mau bertanya. Oh, silakan. Apa yang mau kamu tanyakan? Maaf, Prof. Apakah profesor punya otak? Oh, si profesor ditanya itu. Dengan membusungkan dada dia menjawab. Jelas saya punya otak. Tanpa otak bagaimana saya bisa meraih gelar profesor? Baik, Prof. Kalau profesor mengatakan punya otak, ada otak. Bisakah profesor memperlihatkan kepada kami mana otaknya profesor? Biar kami bisa melihat dan kami bisa memegang. Si profesor sekarang bingung. Dia bilang, ini otak saya. Bukan Prof. Itu kepala profesor. Bukan otak. Kami hanya melihat kepala profesor. Tapi belum melihat otaknya profesor. Mulai grogi si profesor. Apa dia harus belah dulu kepalanya untuk memperlihatkan? Mati dong. Lama terdiam. Si mahasiswa bilang, maaf Prof. Kalau profesor tidak bisa memperlihatkan otak profesor. Dan kami tidak bisa memegang otak profesor. Sama seperti profesor tadi mengatakan, kalau kami tidak bisa memperlihatkan Tuhan, profesor tidak bisa memegang Tuhan, itu sama dengan tidak ada Tuhan, maka kesimpulannya profesor tidak punya otak.
Si profesor terdiam. Karena memang logika yang dia pakai. Kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Otaknya pun tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, berarti otaknya enggak ada. Apakah begitu, saudara? Tentunya tidak. Tidak segala sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang itu berarti tidak ada. Kita merasakan adanya angin. Tahu, yakin bahwa angin sedang berhembus. Bisa kita lihat anginnya? Tidak. Bisa kita pegang anginnya? Tidak. Bisa kita rasakan adanya angin? Bisa. Jadi tidak selamanya sesuatu yang bisa terlihat, sesuatu yang bisa dipegang baru ada. Tidak. Nah, saudara, dalam keadaan sulit, susah, menderita, ada kesulitan, ada permasalahan, orang berseru pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan ketika jawaban doanya belum terjawab, belum terkabulkan, pertolongan belum ada kalanya orang berkata begini, apakah Tuhan ada? Kalau dia ada, kenapa dia nggak membantu? Kenapa dia nggak menolong saya? Saat saya mengalami kesulitan, di mana Tuhan? Waktu saya membutuhkan pertolongan, di mana Tuhan? Kalau Tuhan tidak menolong saya mulai bertanya dalam hati saya, betulkah Tuhan itu ada? Perhatikan saudara, saat mengalami masalah, kesulitan yang berat, di situ orang mulai mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada? Dan manusia selalu ada aja masalah dalam kehidupannya. Sehingga kalaupun suatu kali ada orang yang mengalami kesulitan seperti itu dan bertanya, apakah Tuhan ada? Kalau dia orang Kristen, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saat-saat ada orang yang bimbang, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Dan dia selalu menolong saya. Maka kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Stop sampai di situ. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan karena kesulitan, jangan karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kesulitan kita belum teratasi, masalah kita belum ditolong oleh Tuhan, langsung kita goyah. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, kenapa dia membiarkan saya? Jangan. Firman Tuhan hari ini dengan jelas dan tegas berkata, jangan, berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, jangan goyah. Saudara, bagaimana kita bisa tidak goyah? Bagaimana kita bisa teguh, percaya bahwa Tuhan ada dan dia tidak sekedar ada. Untuk apa dia ada kalau dia tidak beserta kita? Ya, Tuhan ada dan Tuhan menyertai kita. Mari kita lihat yang pertama, ya. Kita buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini, di bumi ini, bahkan di alam semesta,
Ya, di luar bumi masih ada lagi planet-planet yang lain. Sekali lagi saya katakan, apapun yang ada di dunia ini, di bumi ini, bahkan di luar bumi, di alam semesta, itu tidak terjadi, itu tidak tercipta dengan sendirinya. Tiba-tiba ada, pleng, 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 jadi. Tidak. Semua adalah ciptaan. Nah, karena ada ciptaan, tentu ada pencipta. Siapakah pencipta semua alam semesta ini? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, semua adalah ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Itu pertama. Tidak ada terjadi sesuatu tercipta tanpa pencipta. Siapa penciptanya? Tuhan. Yang kedua, kita buka Keluaran 33. Keluaran 33. Ayatnya yang ke-11. Keluaran 33 ayat 11. 1, 2, 3. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun, seorang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Coba kita perhatikan. Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada teman. Ada orang berbicara sendiri, nah itu tanda-tandanya begini. Kalau bicaranya sendiri, ngomong sendiri, ya, itu ada tanda-tanda miring. Karena orang berbicara itu harus ada lawan bicaranya. Nah, Musa tidak berbicara sendiri, tapi bicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang ada itu berbicara dengan Musa. Atau Musa berbicara dengan Tuhan. Keluaran 34, ayat 29. Keluaran 34, ayat 29. 2, 3. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena apa? Ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa berbicara dengan Tuhan. Bukan dengan hantu, bukan dengan makhluk-makhluk yang anta berantah, tapi dia bertemu dan berbicara dengan Tuhan. Indah, saudara. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Jangan katanya. Kok saya nggak pernah ngerasain, nggak pernah menikmati kasih sayangnya Tuhan. Ayo saudara, percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Khotbah saya beberapa waktu yang lalu, jangan hanya mengetahui, jangan hanya mengenal Tuhan, jangan hanya memahami Tuhan, tapi yang paling penting adalah mengalami Tuhan. Mengalami kasih-Nya Tuhan. Mengalami hidup dari hari ke hari bersama Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Indah. Jadi nggak ada lagi putus asa, nggak ada lagi masa depan suram, nggak ada lagi, aduh ini malas dah menjalani hidup ini, begini-begini aja, boring. Tidak. Berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang indah. Ya, saudara. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 9 ayat 17.
Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-17. Membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Sama-sama kita baca. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan menuju ke Damsik. Tuhan menampakkan diri. Tuhan Yesus ada. Itu bukan dongeng. Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu, lahir sebagai manusia untuk menggenapi nubuatan bahwa dia lahir, dia nanti mati di salib dan bangkit dari kematian menebus dosa manusia. Yesus yang manusia 100% adalah Yesus yang Tuhan 100%. Luar biasa. Tuhan yang ajaib, yang maha kuasa, mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia. Bukan suatu hal yang sulit bagi Tuhan. Dia mau jadi apa aja bisa. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada Tuhan lain yang seperti Tuhan kita. Yang pernah lahir, pernah hidup, nyata ada. Dan dia Tuhan. Dia bukan manusia yang kemudian menjadi Tuhan. Bukan. Ada ajaran bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus belum menjadi Tuhan. Nanti dia kemudian baru menjadi Tuhan. Tidak. Yesus adalah Tuhan. Luar biasa. Kita baca lagi. Ayub 42. Ayub 42. Ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Saudara, kalau ada yang bilang, saya percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu maha kuasa. Itu katanya. Tapi bisakah kita pribadi mengatakan, yes, aku percaya. Bukan kata orang lagi. Bukan katanya lagi. Seperti yang dialami sendiri oleh Ayub. Tadinya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi Ayub mengatakan, sekarang, saat ini, mataku sendiri memandang engkau. Mengalami kasih-Nya Tuhan. Mengalami kuasanya Tuhan. Itu yang penting, saudara. Alkitab bilang Tuhan ada, amin. Kita percaya. Kalau Alkitab sudah gak kita percaya, ngapain kita jadi orang Kristen? Apalagi saya selalu bilang, bawa Alkitab, baca Alkitab. Bawa Alkitab, baca Alkitab. Kita bawa, kita baca, tapi kita nggak percaya. Untuk apa? Kita baca, kita percaya. Tuhan itu ada. Tapi jauh lebih penting, tidak hanya percaya karena membaca, tapi juga mengalami sendiri bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 25. Yohanes 9 ayat 25.
Yohanes 9 ayat 25. Ini dia pengalaman, bukan katanya-katanya. Ya. Yohanes 9 ayat 25. 1, 2, 3. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Itu yang penting, saudara. Kalian mau bilang Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah begini, adalah begitu. Silakan. Itu pendapat kalian. Tapi pendapatku berangkat dari apa yang kualami sendiri. Apa itu? Dulu aku buta, tapi sekarang aku melihat. Siapa yang bikin itu? Dia, namanya Yesus. Dengan lantang, dengan berani. Karena dia mengalami sendiri, saudara. Beda kalau katanya-katanya. Ini mengalami sendiri. Tuhan itu tidak hanya sekedar ada, tapi dia berbuat dalam hidup. Itu dia yang penting. Nggak akan kuragu lagi. Akan kuragu lagi. Kenapa? Bagaimana mau ragu? Udah ngalami sendiri. Dan kalau sudah mengalami bahwa Tuhan itu tidak sekedar ada, tapi dia berbuat dalam kehidupan orang ini. Maka lihat apa yang terjadi pada ayat 38. Ayat 38. 1, 2, 3. Katanya, aku percaya Tuhan. Nah, ya. Setelah mengalami, maka keluar lagi dari mulutnya pengakuan. Ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia apa? Sujud menyembahnya. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan kalau kita nggak benar-benar merasakan kehadirannya dan perbuatannya dalam hidup kita. Nanti hanya penyembahan-penyembahan kosong. Penyembahan-penyembahan yang hanya di bibir. Tapi kalau kita betul-betul merasakan, mengalami Tuhan itu ada, maka penyembahan kita akan lahir dari hati. Beda ya, saudara ya. Beda. Nah, karena itu penting bagi kita mengalami Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan hidup selalu mengandalkan Tuhan. Beda. Keberhasilan pun nggak akan menjadi kesombongan bagi kita. Karena kita tahu kita ini nggak bisa apa-apa. Tapi semua hanya karena Tuhan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Karena itu saudara, jangan hanya sekedar dengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, bahkan khotbah tentang Tuhan. Tapi paling penting, alami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita dengan mulut mengakui, Tuhan, Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah aku ragukan. Tak pernah kita ragu. Bahwa Tuhan itu ada. Bukan katanya, tapi kita alami dan rasakan sendiri dalam kehidupan. Haleluya. Terakhir kita baca Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kembali seperti cerita saya di awal. Kalau tidak bisa dilihat,
Kalau tidak bisa dipegang berarti tidak ada. Itu kata profesor. Dan dia termakan dengan kata-katanya sendiri. Dia nggak bisa tunjukkan otaknya. Dia nggak bisa menyuruh orang pegang otaknya. Maka berarti tidak ada. Salah. Ya, tidak segalanya harus dilihat dan dipegang. Yohanes 20 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini kita belum pernah melihat Yesus secara fisik, secara nyata. Tapi bukan berarti kita ragu akan kehadiran, keberadaan Yesus. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita percaya Tuhan ada? Amin. Kita percaya Tuhan itu ada beserta dengan kita? Amin. Percaya bahwa Tuhan melindungi dan memberkati kita? Amin. Karena itu tak perlu takut menghadapi kehidupan yang sulit sekalipun. Jangan pernah takut. Ya, Tuhan tak pernah berjanji bahwa langit selalu cerah, langit selalu indah, hidup ini selalu lurus, jalannya mulus. Tidak. Tapi Tuhan berjanji, ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita punya masalah, Tuhan menyelesaikan masalah kita. Dan Tuhan itu cukup bagi kita. Haleluya. Apalagi, gak usah takut kan menghadapi perjalanan hidup kita. Apapun mau terjadi, terjadilah. Tapi aku percaya Tuhanku selalu berada di dalam kehidupanku. Haleluya. Tadi saya bilang terakhir. Sekarang paling akhir. Ya. Matius 28 ayat 20. Tuhan tidak hanya ada menyertai kita. Hari ini, besok. Tapi sampai kapan? Nah, mari kita buka. Matius 28 ayat 20. Ini betul-betul terakhir, saudara. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan tiada namu. Tuhan Yesus menyertai kita. Jadi dia tidak hanya ada, ngapain dia ada tapi dia nggak berbuat sesuatu untuk kita. Ya, tapi dia ada, dia menyertai kita sampai akhir zaman. Semua bisa mengatakan amin? Puji Tuhan. Mari kita berdoa.